Assalamualaikum Bapak Iwan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak Haji Jarniko. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Bapak juga sehat demikian ya. Alhamdulillah, saya dan keluarga juga sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Oke. Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Iwan, saya mohon izin, saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo meminta waktu dan kesempatan Bapak Iwan untuk mengadakan sesi wawancara, yaitu supervisi pra observasi akademik di dalam kelas. Tujuannya adalah nanti saya ingin melihat keefektifan dan kelancaran proses pembelajaran nanti pada saat observasi di dalam kelas. Oke. Apakah Silakan. Bapak Iwan sudah siap untuk memulai pra observasi hari ini? Oke, insya Allah siap. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Iwan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran apa yang Bapak Iwan harapkan terhadap peserta didik. Baik, untuk yang pertama tentang pertanyaan tujuan pelajaran yang akan saya sampaikan ke hadapan peserta didik adalah to talk about personal experience in the past. Dalam hal ini, kami selaku seorang guru akan mempelajarkan bagaimana anak-anak menggunakan kalimat past tense atau bentuk lampau yang telah dilalui kegiatannya oleh anak-anak. Jadi dalam hal ini mereka akan dipelajarkan simple past tense. Demikian Pak Haji. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah menceritakan tentang pengalaman ya Bapak Iwan ya. Yes, gitu that's ya. right. Yeah. Jadi anak-anak nanti diajarkan bisa membuat kalimat dengan menggunakan bentuk past tense. Yeah. Begitu. Baik. Itu. Kemudian saya ingin tahu tentang area pengembangan yang ingin dikuasai selanjutnya. Seperti apa? Ya, dalam hal ini kami akan ada dua area pengembangan yang akan dikembangkan untuk pengetahuan siswa. Yang pertama, tentang pengetahuan itu siswa dapat memahami, mengetahui dan memanfaatkan perbedaan antara verb 1 dan verb 2, di mana verb 1 itu anak-anak akan tahu verb 1 digunakan untuk kegiatan yang saat ini dilakukan. Kemudian untuk yang verb 2-nya mereka akan mengetahui bahwa penggunaan verb 2 adalah sesuatu yang sudah dilalui atau bentuk lampaunya. Sedangkan untuk aktivitas keterampilannya mereka akan dididik untuk dapat membuat kalimat lampau secara lisan. Begitu Bapak Haji. Baik. Jadi area pengembangannya meliputi pengetahuan ya tentang bagaimana anak bisa membedakan bentuk kata kerja verb 1 dan verb 2 ya, gitu ya Pak That's Iwan. right. Baik. Nah, kemudian untuk keterampilannya anak-anak bisa membuat kalimat dalam bentuk simple past gitu ya. Secara Baik. lisan. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Iwan, metode apa, strategi apa atau model pembelajaran apa yang Bapak Iwan ingin terapkan nanti di dalam kelas? Baik, untuk metode itu ada metode diskusi kelompok dan juga penugasan, dan ada juga tanya jawab antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa ataupun dengan siswa dengan guru. Lalu untuk strategi pembelajarannya yaitu seperti biasa di kurikulum Merdeka, kita akan menggunakan atau mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Berdasarkan kesiapan siswa, lalu membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Seperti itu Pak Haji. Baik, jadi metodenya diskusi kelompok ya. Kemudian anak-anak mungkin langsung praktik tanya jawab ya. Iya.
Nanti untuk strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Begitu ya Bapak Iwan. Baik. Selanjutnya kapan atau rencananya Bapak ingin memulai pembelajaran tersebut? Baik, untuk harinya, hari yang pas itu adalah hari yang pertama, yaitu hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, tepatnya di jam ke-4 di kelas 8B. Baik. Jadi rencananya Bapak Iwan akan melaksanakan pembelajaran hari Senin tanggal 12 Agustus jam ke-4 ya. Betul. Baik. Kemudian ini yang terakhir Bapak Iwan, tentang gambaran apa yang Bapak dapatkan dalam sesi pra-observasi ini? Ya, tentu ada beberapa. Yang pertama yaitu menyiapkan media, kemudian menyiapkan hal-hal lain yang sekiranya berkenaan dengan kegiatan pembelajaran pada hari Senin depan. Demikian Pak Haji. Jadi menyiapkan media itu memang manfaat ini bisa untuk kelangsungan pembelajaran Senin depan ya Pak? Ya. Baik Bapak Iwan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Iwan nanti bisa terlaksana dengan baik, lancar. Anak-anak bisa siap belajar dengan efektif, dan tentunya Bapak Iwan berharap pembelajaran berlangsung lancar dan efektif, begitu ya Bapak Iwan. Baik Bapak Iwan, nanti untuk sesi berikutnya kita akan ketemu lagi pada sesi observasi, nanti dilanjutkan juga pada pasca observasi. Terima kasih Bapak Iwan atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan tentunya bagi anak didik kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please pray together. 1, 2, 3, 4. Okay, good afternoon, my student. How are you today? Wonderful, thank you. Nice to meet you. Anybody else today? Any? Boy or girl? Three boys. One girl. Two boys. The names are and girl. The name is Siti Naila. Raise your hand and say present. Ahmad Beril. Present. Ahmad Faiz. Di luar, Mister. Ahmad Naufal. Alia. Alfian. Busiro. Dewi Surati. Dioristi. Today we are going to practice or learning simple past tense.
di tayangan berikut ini. Miring, Ustaz. Please read. Baca semuanya. Simple tense. Ulangi. Simple past tense. Simple past tense. Simple past tense. Ada yang tahu apa sih simple past tense? No. Kalimat lampau. Apa sih lampau itu? Sudah dilewatkan. Sesuatu. Oke. Sesuatu kegiatan yang sudah dia apa? Dilakukan. Nah, karena ini kegiatan yang sudah dilakukan berarti sudah dilalui. Contohnya kamu tadi mandi kan? Sarapan? Sholat zuhur barusan? Karena sudah dilalui. Berarti ini menggunakan verb. Verb yang mana yang dipilih? Verb 1 yang sekarang dilakukan. Verb 2 yang dilakukan. Yang mana yang dilakukan? Verb 1 or verb 2? Oke, verb 2. Nah, karena untuk mengetahui lebih jelas, mari kita lihat tayangan berikut ini. Yang ini kita yuk, sudah. Yuk ikuti ya. Baca. Plus subjek plus verb to. Minus subjek plus didn't. Nah, ini tulisannya did, not, tapi kalau dibaca didn't seperti dalam kurung disingkat. Tidak, sama bahasa saya tidak. Orang banyak yang bilang enggak. Ada yang bilang enggak. Disingkat anak. Orang barat did not dibaca didn't. Baca. Didn't. Plus verb. Dimana satu bahasa Inggrisnya adalah one. Oke. Dan untuk kalimat pertanyaan interrogatif baca. Interrogatif. Did plus subjek plus verb
seperti yang tadi. Ini tadi. Yang A itu adalah yang kalimat positif. Yang B itu kalimat negatif. Did not ini artinya tidak. Subjek ini you itu yang ada di sini. You itu adalah subjek. S ini singkatan dari subjek seperti ini tulisannya. S subjek. Tapi dibaca subjek. Dibaca A subjek. Ini maksudnya. Ini subjek adalah yang ada di depan. Kata yang paling di depan. Apa di sana? You. Nah, you itu adalah subjeknya. Artinya adalah kamu. Nah, coba kalau kita artikan di sini. A. Baca A. You called Rangga. Kamu memanggil Rangga. B. You didn't call Rangga. Kamu tidak memanggil Rangga. Jadi ada kata tidak yang kalimat negatif. Sedangkan yang C itu yang kalimat pertanyaan. Did you call Rangga? Apakah kamu memanggil Rangga? Ya, ini dengan kata did. Nah, di sini. Did ini kalau di sini tidak artinya karena di tengah. Tapi kalau did ada di pertama, berubah artinya menjadi apa? Apakah? Bilang did. Apakah? Didn't. Tidak. Apa bacanya ini? Artinya? Apa bacanya ini? Jadi kemudian ada berarti menjadi apakah? Yuk. Ya, yuk. Dan abang tahu bilang apa yang dimaksudkan kan sudah diangkat tadi. Ya, silakan. Ya, rumus past tense itu ada 3, yaitu yang plus atau kalimat positif, ada juga yang kedua kalimat negatif dengan seperti ini tandanya, dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Bahasa Indonesianya adalah kalimat tanya. Ya, sudah puas? Oke. Yang lain? Yang kok yang tanya? Apa yang tanya? Tanya. Questions? Ada pertanyaan lagi? Oh ya. Apa pertanyaannya? Apa punya? Oh ya. Negative sentence kita menambahkan kata did di sini dan not menjadi didn't. Dibaca semuanya, didn't. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga ada orang. Coba, siapa itu? Siapa itu kan? Aden Pabi. Sudah itu. Kamu lihat sih mau jawab sudah terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Joko selaku pengajar praktik JGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, dan Bapak Iwan selaku observi, orang yang diobservasi. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengadakan sesi pasca observasi dari Bapak Iwan menindaklanjuti tentang kegiatan pra observasi serta observasi minggu yang kemarin. Nah, pada hari ini saya selaku JPP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo akan mengadakan sesi wawancara terkait dengan pasca observasi yang sudah Bapak Iwan lakukan pada minggu yang lalu. Apakah Bapak Iwan sudah siap bersedia untuk diwawancarai? Ya, sudah siap, dan saya sebelumnya menjawab, saya ucapkan selamat datang juga kepada Pak Joko selaku PP, dan juga terima kasih kepada Pak Haji yang minggu yang lalu sudah mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8B. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Iwan atas waktu dan kesempatannya. Bapak Iwan yang berbahagia, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi yang akan saya lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Bapak Iwan setelah menyajikan pembelajaran minggu yang lalu. Baik, terima kasih untuk question number one. Setelah mengadakan pembelajaran dengan putra-putri kami di kelas 8B, maka didapatlah pengetahuan bagi kami mengetahui gaya belajar siswa. Ternyata setelah kami memberikan pembelajaran, ada beberapa gaya belajar, diantaranya ada yang kinestetik, ada yang bertipe audio, dan juga visual. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak Iwan. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 2, apakah proses pembelajaran Bapak sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Alhamdulillah, untuk kesesuaian sudah sesuai dengan yang saya rencanakan dalam modul ajar. Hanya ada beberapa kendala non teknis seperti ada informasi dari sekolah yang guru itu masuk ke kelas kemudian minta beberapa waktu saja untuk menyampaikan informasi itu. Jadi secara umum kalau berbasis ke pembelajaran, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Jadi secara umum lancar walaupun ada sedikit kendala, namun tidak berakibat mengganggu pembelajaran. Begitu. Siap, betul. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, dapatkah Bapak Iwan menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan minggu kemarin? Iya, dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kami lakukan, ya. Di antaranya itu keaktifan siswa dalam hal berdialog, memberikan tugas untuk maju ke depan, kemudian ada tagihan juga dengan cara menulis, dialog berupa tulisan, kemudian dialog berupa lisan juga sudah kami lakukan, dan itu sesuai dengan rencana. Kemudian setelah ada hal evaluasi di akhir pembelajaran, ternyata ada yang signifikan. Jadi kemampuan siswa dengan hasil scoring pada akhir pembelajaran itu menunjukkan hal yang match. Berarti ada kecocokan ya hasil yang sudah That's right. dilakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perkiraan Bapak Iwan
mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, untuk hal yang ini ketercapaian itu bergantung dari kemampuan individu setiap siswa. Setelah diberikan pembelajaran itu ada 3, ada yang high, ada yang medium, ada juga yang low. Nah, yang medium dan high itu bisa dalam hal ini. PR masih bagi kami yang Low, ya. urutan yang ketiga itu yang low itu. Jadi memang ada tindak lanjut bagi yang skornya low gitu ya. Iya, betul. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 5. Apa yang menjadi kesulitan bagi siswa selama pembelajaran? Ya, tentu dimanapun kita mempelajarkan hal materi kepada siswa tentu ada kesulitan. Kalau dalam bahasa Inggris, kesulitan yang paling nampak adalah keterbatasan vocabulary atau kosakata. Kemudian kesulitan yang kedua adalah hal yang berkenaan dengan psikis, rasa malu untuk kurang pede ya begitu ya. ya untuk menyuarakan dialognya, padahal bisa gitu. Jadi itu setidaknya itu ada 2. Yang pertama itu tentang vocab, keterbatasannya, kemudian rasa malunya itu lebih dominan gitu. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya apa yang menjadi kesulitan Bapak Iwan sendiri dalam memberikan pembelajaran di kelas? ya, betul sekali ada beberapa hal yang merupakan kesulitan bagi saya selaku guru mereka. Yang pertama, kesulitan mengajarkan bagaimana anak yang low tadi. Jadi kan kami mengajarkan sejatinya untuk semesta. Jadi untuk seluruh anak di dalam kelas itu. Meskipun kita tahu bahwa setiap kelas itu kan berbeda-beda kemampuannya. Nah, pada titik yang ketiga itu, yaitu yang low, itu yang merupakan hambatan juga bagi kami. Bagaimana kami itu sebagai guru untuk membelajarkan materi sehingga mudah dipahami oleh anak-anak yang seperti itu. Baik. Adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bapak? Ya, tentu ada. Ada beberapa, Pak Haji. Yang pertama itu saya memasukkan anak-anak yang high dan medium itu ke dalam kelompok-kelompok kecil yang di sana juga ada anak yang low. Nomor 2, kami juga melakukan tutor sebaya. Jadi meskipun tidak dalam kelompok, mereka juga bisa saya pasrahi anak-anak yang high itu mengajarkan materi ini kepada yang low. Terus yang ketiga, bisa saja saya itu membuka diri di luar kelas, baik itu waktu istirahat atau jam-jam kosong barangkali itu bisa berkonsultasi dengan saya. Jadi setelah pembelajaran anak-anak tetap diberi fasilitasi, Iya, ada diskusi fasilitas tindak lanjutnya begitu. Betul, Ya. seperti itu yang saya lakukan. Baik. Kemudian selanjutnya identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang memang perlu ada peningkatan berdasarkan kegiatan pembelajaran minggu yang lalu. Ya, berarti ini ada 2 ya pertanyaannya. Yang mantap. pertama itu yang sudah mantap. Mantap itu jelas bagi mereka itu yang sudah pede, self confidence-nya itu sudah nampak, sudah muncul gitu. Kemudian yang kedua, mereka itu mau bergaul, yang high itu mau meluk. Nah, ayo kamu belajar dengan saya.
memberi variasi berupa media-media yang lain yang lebih banyak barangkali. Di antaranya mungkin berupa gambar, itu anak-anak senang. Jadi bisa berupa LCD ya, gambarnya di papan ya, ditempel, atau ya berupa gambar aslinya. Jadi tidak ya fasilitas itu lebih memadai lagi gitu ya, Bapak Iwan. baik berupa digital maksud saya di komputer ataupun secara terlampir gitu. Jadi istilahnya yang nomor 9 itu berkenaan dengan media. Seperti media lebih ditingkatkan. Ya, medianya dari tapi sisi berupa kontennya ya. iya. Digital kontennya lebih dioptimalkan. Tapi gitu ingat, medianya itu tidak berupa dialog yang membosankan anak-anak, tapi berupa gambar-gambarnya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak Iwan terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini, yaitu apa yang akan Bapak Iwan lakukan untuk pertemuan berikutnya? Ya, untuk tindak lanjut kegiatan ini, tentu saya memberikan penegasan kepada anak-anak untuk lebih aktif lagi, baik itu yang sudah high tidak terlena dengan kemampuannya, kemudian lebih-lebih kepada yang low tadi, mari lebih aktif bertanya, lebih aktif berdialog dengan guru dan teman-temannya, kemudian bisa meningkatkan kepedeannya, karena sejatinya bahasa Inggris itu adalah bahasa lisan. Jadi percuma anak-anak itu bisa menulis dalam hal bahasa Inggris, tetapi tidak bisa mengekspresikan dalam hal speaking ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu yang siswa yang aktif itu sebaiknya lebih dioptimalkan kembali untuk membantu teman-temannya yang low gitu ya. That's right. Kemudian yang bagi yang lemah dalam hal ini bisa banyak berlatih kembali, bertanya kepada temannya yang sudah bagus, sehingga ini bisa memberikan anak untuk berlatih banyak berkomunikasi. Karena memang bahasa pada dasarnya harus diucapkan dan dilatih secara terus menerus. Yes, that's gitu right. Ya, Bapak. Okay. Baik, terima kasih Bapak Iwan atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan pasca observasi ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang lebih bermanfaat lagi bagi kita dan kepada siswa pada khususnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang. Kepada Bapak Joko, terima kasih atas waktu dan kesempatan juga mendampingi kami berdua dalam sesi pasca observasi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.